Halo sahabat, sebelumnya kami ucapkan hatur nuhun dan terima kasih banyak yang telah mendukung channel ini. Saya doakan semoga sukses selalu dan berlimpah rezekinya. Mari kita simak alur cerita lengkapnya bersama Bang Don. Kita gaskan. Sagar menatap Janvi dan merangkulkan tangannya di pundak gadis itu sambil berkata, nasib gadis yang duduk di sebelahku ini yang lebih pahit dan menyedihkan. Dia mendapat seorang suami tapi tidak akan pernah mendapatkan cintanya. Kami berdua telah jatuh cinta pada orang yang salah. Lalu bagaimana dua orang yang patah hati bisa punya kehidupan pernikahan? Tapi setidaknya kita lakukan ritual terakhir untuk kehidupan pernikahan mereka. Niru terlihat tegang mendengar apa yang dikatakan Sagar. Dia memegang tikar erat-erat untuk meredam emosinya. Sagar memaksa Janvi untuk melakukan ritual puja bersamanya. Semua orang menatapnya tertegun. Sagar menggenggam tangan Janvi erat-erat dan tanpa sengaja membuatnya terluka. Janvi dengan cepat menarik tangannya dari Sagar dan bergegas berdiri menjauh. Sagar menatap Janvi dan menuntutnya, bagaimana kau akan mendukung aku kalau kau tidak bisa menanggung luka sekecil itu? Aku sedang terbakar. Bagaimana kau akan menangani aku? Sagar menatap api suci lalu mengambil mangkok berisi minyak. Sagar berdiri lalu menuangkan minyak itu ke dalam api sambil membaca mantra. Cori-cori cupke cupke kuc-kuc hotahe tumeho koil migaya miradil gaya caya-caya. Mantra selesai. Setelah selesai menuangkan semua minyak, Sagar menatap api yang berkobar itu dan berkata, orang melakukan peras mengelilingi api untuk mengikatkan hubungan. Tapi detik ini, hari ini, saat ini hatiku, jiwaku telah hancur lebur bersama api ini. Mengapa orang-orang semuanya buta tak dapat melihat api yang ada dalam hatiku? Kalian semua di sini dapat mengetahui isi hatiku. Ayo, kemari, lihat sini. Madvi marah besar. Sepertinya sudah tidak tahan mendengar Sagar ngecebrek wae. Dia melangkah ke arah Sagar si ganteng itu dan menghadiahkan tabokan dengan sangat keras di hadapan semua orang. Gangga terhenyak kaget dan merasa buruk akan dirinya. Madvi memuncak marah dan berkata, hentikan Sagar. Mau sampai episode berapa kau membuat drama seperti ini? Pernahkah kau memikirkan dengan nuranimu tentang kami sekali saja? Apakah kebencianmu lebih besar daripada amarahmu pada kami? Kalau begitu, duruk sekalian urang-urang teh atuh. Sagar menatap Madvi dengan tatapan sedih dan penyesalan. Dia sambil menggeleng berkata, tidak ibu, aku hanya harus membakar diriku saja dalam api itu. Ini adalah takdirku dan hukumanku. Setelah itu Sagar menatap Gangga sesaat, lalu pergi dari sana tanpa berkata apa-apa lagi. Madvi berjalan ke arah Gangga dan melabraknya habis-habisan. Kau Gangga, ini semua kau yang harus bertanggung jawab. Kau ingin menghancurkan hidup Sagar kan? Inikah balasan yang kami terima setelah membesarkanmu? Apalagi yang kau inginkan? Niru coba menghentikan Madvi tapi sia-sia. Madvi melanjutkan terus ngagas. Aku tahu kenapa kau kembali dan tinggal di sini tidak mau pergi. Malah cicing di imah si Fulkit. Kau ingin menghancurkan kami semua. Kau ingin balas dendam pada putraku dan merusak kebahagiaannya. Ucapan nenek benar. Kau membawa kehancuran bagi rumah Catur Vedi. Kau benar-benar tega melakukan ini semua. Gangga tertegun menatap Madvi dengan air mata berlinang tak dapat tertahankan. Gangga merasa sedih dan bersalah setelah Madvi memarahinya dan menuduhnya ingin menghancurkan hidup Sagar dan membuat kegaduhan dalam rumah tangganya. Tanpa bicara apapun, Gangga segera pergi ke kamarnya. Supriya mengejarnya. Gangga mengemas baju dan buku-bukunya ke dalam tas. Supriya meminta agar Gangga tidak melakukan itu. Dia menyuruh Gangga bicara pada Pulkit. Gangga menolak. Dia telah bertekad untuk pergi dari rumah Catur Vedi yang kelam ini. Saat itu Pulkit datang dan merebut tas dari tangan Gangga. Dia melarang Gangga meninggalkan rumah mereka. Gangga berkata kalau kehadiranku ini membuat rumah mereka tidak tenang. Pulkit tak peduli apa alasan Gangga, dia tetap melarang Gangga meninggalkan rumah. Dan kalau Gangga memaksa juga setelah dia berkata begitu, maka Pulkit akan memutuskan hubungan dengannya. Waduh. Madvi duduk bersimpuh di lantai sambil menangis. Niru hanya bisa diam menatapnya. Praba bergegas menenangkannya. Pulkit datang, suasana yang semula tegang sedikit menjadi bertambah tegang. Pulkit demo pada orang tuanya karena telah memarahi Gangga dan menuduhnya berlebihan tanpa alasan. Pulkit tidak terima mereka memperlakukan Gangga seperti itu. Pulkit menanyai Madvi, mengapa ibu jadi berubah begini? Bukankah dulu ibu menganggap Gangga sebagai putrinya? Pulkit meminta agar mereka tidak lagi memarahi dan menyalahkan Gangga, karena dirinya tidak akan terima. Karena apapun anggapan kedua orang tuanya sekarang pada Gangga, Gangga tetap akan menjadi adiknya. Malam harinya, Jan berulang kuriling di kamarnya. Dia mencemaskan Sagar yang belum juga pulang. Dia coba menelpon Sagar.
Tapi seperti biasa tidak diangkat. Tak lama kemudian dengan wajah kuyu Sagar datang. Janvi dengan cemas segera menyambutnya dan menanyai macam-macam. Sagar duduk di tepi tempat tidur dengan bingung. Janvi terus saja menanyainya. Sagar terlihat kesal, dia lalu mengambil bantal dan hendak beranjak keluar. Tapi Janvi menahannya dan bertanya, "Kau mau pergi kemana?" Sagar menjawab, "Kalau aku mau tidur di luar." Janvi merampas bantal dari tangan Sagar dan membuangnya. Janvi menanyakan tentang hubungan keduanya, tentang pernikahan mereka, bahwa tak seorang pun yang memaksa Sagar untuk menikahinya. Sagar mengatakan kalau pernikahan mereka tidak berarti apa-apa. Dia melakukan semua itu ketika sedang marah dan tidak sadar atau keceplosan. Sagar mengaku telah membuat kesalahan karena menikahinya. Janvi tertegun. Sagar meminta maaf pada Janvi karena terburu-buru menikahinya. Sagar ingin pisah ikatan cinta dengannya. Sagar meminta agar Janvi mengerti. Janvi tidak bisa menerimanya. Dia coba membuat Sagar memahami perasaannya. Tapi Sagar menepis tangan Janvi dan berteriak, "Kalau aku tidak mencintaimu." Janvi terdiam tak bisa berkata apa-apa. Hanya menatap Sagar dengan tatapan terluka dan terhina dan terpedih dari orang-orang yang pedih. Setelah berkata begitu Sagar pergi meninggalkan Janvi. Janvi terlihat shock dan kesal. Dia mengamuk dan membuang semua bantal. Lalu terduduk di tepi tempat tidur sambil menangis terseduh-seduh. Hancur lebur perasaan ini. Sagar pergi ke balkon. Air mata mengalir di pipinya. Dia menatap sekeliling dan melihat Sari Gangga. Sagar mengambil sari itu dan memeluknya. Tangisnya menjadi-jadi. Sagar menciumi Sari Gangga dan terduduk di lantai sambil terseduh-seduh. Di kamarnya, Gangga juga sedang duduk di tepi tempat tidur sambil menangis. Keduanya terlihat sama-sama dirundung kesedihan tapi tak mau saling mengungkapkan. Gangga bahkan tertidur sambil duduk. Dia bermimpi tentang Sagar. Sagar tertidur di lantai balkon sambil menyandar di pagar dengan Sari Gangga dalam pelukan. Niru tanpa sengaja melihat Sagar dari balik jendela. Dia terkejut dan terenyuh melihat kondisi anak kesayangannya. Mata Niru berkaca-kaca seperti turut merasakan kesedihan yang ditanggung Sagar. Setelah melihat kondisi anaknya yang seperti itu, sampai pagi Niru tidak bisa tidur. Dia hanya berdiri di samping jendela kamarnya sambil termenung. Madvi terbangun dan kaget melihat Niru. Madvi menghampiri Niru dan bertanya mengapa dia termenung di jendela. Hari sudah pagi. Sagar masih tertidur sambil memeluk Sari Gangga. Gangga keluar untuk menjemur handuk ketika dia ternampak Sagar. Gangga tersentak kaget melihat dia tidur di balkon sepanjang malam. Gangga menghampiri Sagar dan coba mengambil sari dari tangannya. Dengan perlahan Gangga menarik sari itu, takut kalau mengejutkan Sagar. Gangga mengangkat lengan Sagar menindih sari, tiba-tiba Sagar tersentak bangun. Keduanya saling bertatapan. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Sagar bergegas berdiri dan beranjak pergi. Pak Koki dan Mehri sedang membereskan rumah. Dua orang waria datang ke rumah Caturvedi. Mehri memanggil Pak Koki. Mereka bicara tentang pesta dan kebahagiaan karena di rumah Caturvedi baru ada pernikahan. Pak Koki meminta agar mereka pergi. Tapi mereka menolak. Sagar turun dan bertanya ada ribut-ribut apa. Kedua waria itu menghampiri Sagar dan mengucapkan selamat sambil bertepuk tangan. Sagar menepis tangan-tangan jahil mereka. Gangga juga turun dan berdiri di seberang tali. Salah satu waria itu mendekati Gangga dan memuji kecantikan sang pengantin wanita. Gangga hanya bisa berdiri tertegun dengan bingung.